Kita lanjutkan pada pembahasan terakhir. Barangkali ini adalah pertemuan terakhir untuk kitab ini ya. Semoga ini adalah penutupan yang baik. Setelah kita sekian lama, hampir 1,5 tahun ya kita baca, pada bab terakhir ini kemarin kita sudah diingatkan tentang pentingnya untuk berdoa dan memperbanyak doa. Adab-adab berdoa. Kemudian sekarang masih dalam bingkai itu, wala tatakasal anil istikharati. Jangan malas untuk istikharah. Meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang kita ragu-ragu mana sebaiknya dilakukan, meragu-ragu di dalam memilih satu pilihan. Jangan malas, jangan hanya mengandalkan perhitungan sendiri atau perhitungan makhluk. Meskipun kita juga disyariatkan untuk melakukan perhitungan. Kajian sendiri disyariatkan juga bermusyawarah. Minta pendapat orang yang kita anggap atau yang kita ketahui dia memiliki kemampuan. Kita diberi ilmu oleh Allah, diberi kemampuan untuk berpikir, maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah memanfaatkan kemampuan untuk menganalisa itu kita gunakan untuk menimbang masalah. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah menciptakan buat kalian penglihatan, pendengaran dan hati supaya kalian bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita adalah memanfaatkan sebaik-baiknya penglihatan, pendengaran kita dan hati kita. Di antara penggunaan yang baik itu adalah dalam melangkah, setiap langkah itu kita pertimbangkan. Juga selain kita menggunakan perangkat atau karunia yang Allah berikan kepada kita berupa peralatan-peralatan untuk memahami, memprediksi, menimbang, kita juga disyariatkan untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Semua urusan mereka itu dilakukan berdasarkan syura bersama mereka, bermusyawarah bersama mereka. Kemampuan kita ini sudah sangat luar biasa kalau kita lihat sebagai anugerah Allah. Sangat besar itu juga, tapi sebesar apapun kemampuan dan karunia yang Allah berikan kepada kita tetap saja terbatas. Masih banyak hal-hal yang di luar pengetahuan kita. Maka kita manfaatkan syura, penglihatan, pendengaran, pemikiran, pertimbangan orang lain. Khususnya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Guru kita barangkali, orang-orang yang lebih sepuh,
orang-orang yang lebih pengalaman, orang-orang yang lebih berilmu, dan seterusnya. Meskipun juga musyawarah tetap disyariatkan walaupun bukan orang yang lebih derajatnya lebih tinggi dari kita atau lebih rendah barangkali, sebagaimana Rasulullah sendiri sebagai manusia terbaik, derajatnya paling tinggi hari itu diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah kepada para sahabatnya. Jangan malas untuk istikharah. Salat 2 rakaat kemudian berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri faqturhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu an hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri fasrifni anhu wasrifu anhu waqtir lil khairu haitsu kana tsumma ardini. Famin sa'adati ibni adama istikharatuhu Allah. Di antara keberuntungan atau hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi seorang manusia, anak Adam, adalah ketika dia mau beristikharah, mau memohon pilihan kepada Allah. Ini termasuk bingkai doa. Doa itu memohon kepada Allah. Khusus di dalam istikharah itu minta pilihan. Kemantapan hati terhadap sesuatu yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Karena ilmu kita itu terbatas. Sementara perkara-perkara yang datang kepada kita, kadang itu belum nyampe ilmunya kepada kita. Wa yakfika annal murabbiyal hakima sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu sahbahu al istikharata fil umuri kulliha. Saking pentingnya nih, cukup sebagai hal bukti atas pentingnya hal ini adalah bahwa Rasulullah sebagai sang pendidik yang sangat bijak, yang bijaksana, beliau itu mengajarkan para sahabatnya untuk istikharah, memohon pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perkara yang dia ragu bimbang untuk menentukannya. Fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Dalam semua perkara, yang besar maupun yang kecil. Kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat Al-Quran kepada mereka, kepada para sahabat. Rasulullah mengajarkan untuk melakukan istikharah pada semua urusan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan pentingnya istikharah. Setiap hari kita itu ingin memilih satu sikap. Semua kita bersikap, ya kan? Ada yang pasti, ada yang kita ragu. Tentunya yang patut
untuk kita melakukan istikharah. Bukan semua perkara berarti kita mau makan istikharah, mau mandi istikharah begitu ya. Tapi dulu ada kawan sekaligus ustadz saya itu kalau mau safar mana saja itu istikharah. Bagaimana juga Imam Bukhari itu kalau mau menulis setiap hadis dia mandi, sholat 2 rakaat, baru menulis. Karena Imam Bukhari memilih dari semua sekitar 7.000 atau berapa itu hadis, itu dari 600.000 hadis. Beliau katakan, tidaklah aku tulis satu hadis pun di sini kecuali saya mandi dan sholat 2 rakaat. Perkara-perkara yang kita perhitungkan. Yang penting istikharah, termasuk dari bagian doa, ya kan? Wa ba'da hadza wa dzaka mahma ghadibtum fala tad'u ala anfusikum illa bi khair. Setelah itu, setelah semua ini, pada saat kamu marah sekalipun, atau seperti tidak marah, mungkin putus asa, atau mungkin jengkel, atau yang lain-lain, yang kondisi-kondisi yang orang itu terkadang kita menghadapi kondisi atau merasakan suatu kondisi yang tidak bisa berpikir normal. Saking marahnya atau yang lain-lain, putus asa dan lain. Meskipun dalam kondisi apapun, jangan sekali-kali berdoa kecuali kebaikan. Jangan sampai benci atau marah, minta untuk dihancurkan aja semua. Diperbaiki. Kalau mohon kepada Allah, diperbaiki. Bahkan waktu itu Umar bin Khattab dan Abu Jahal itu manusia yang saat itu sangat jahat terhadap Islam. Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar atau Amr. Kenapa kok nggak dihancurkan aja? Kalau orang jahat kok didoakan? Jarang kali ya itu. Kalau tidak bisa, ya terserah Allah. Kita meminta dan segala sesuatu itu tidak ada yang berat bagi Allah. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Hati-hati kalau bicara, nanti diamini malaikat. Bicaralah yang baik-baik, bicaralah yang mendatangkan optimisme, mendatangkan harapan yang baik di depan. Jangan semakin kondisi susah, semakin bikin panik. Tetap ucapkan yang baik-baik. Wa in ahbabta ayyursyidan nabi wa in ahbabta arsyidan nabi ilaika misla Umar radhiyallahu anhu biqaulihi fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al fabirra ummak.
Kamu kalau ingin doa kamu, ucapan kamu itu selalu terkabul, itu berbaktilah kepada ibumu. Sebenarnya begitu. Ya. Kenapa begitu? Ini di sini ada disinggung seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup pada zaman Nabi tapi tidak bertemu Nabi. Yang lain pada hijrah, karena waktu itu ada syariat orang Islam hijrah kepada Nabi. Kalaupun tidak ada syariat, itu ada syariat kita untuk melihat Nabi. Tuba man ro'ani, sangat baik, beruntung orang yang melihatku. Wa tuba man ro'ani, sangat baiklah, sangat beruntunglah orang yang melihat orang yang pernah melihatku. Wa tuba man ro'ani, man ro'ani. Dan beruntung dan baiklah orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Maka para tabi'in itu terkadang menciumi tangan para sahabat dengan anggapan bahwa tangan itu pernah bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Jangankan tangan orang bersentuhan dengan Rasulullah ya. Seperti sebagian sahabat itu kalau melihat Rasulullah itu minum di rumahnya pakai wadah untuk minum, di mana bibirnya Rasulullah itu dia tempat minum pakai itu, dipakai minum. Atau terkadang mulutnya tempat minum itu dijual disimpan. Ini bekas bibirnya Rasulullah. Jangan disamakan Rasulullah dengan orang lain ya. Rasulullah itu kalau meludah aja dibuat rebutan. Kalau cukur haji, cukur itu rambutnya buat rebutan para sahabat. Tidak sama dengan yang lain. Maka apa yang bersumber dari Allah, bersumber kepada Rasulullah itu hendaknya dimuliakan. Seperti diantaranya ajaran. Orang yang di dalamnya ada la ilaha illallah itu dimuliakan, hendaknya kamu muliakan. Ada unsur iman di dalam. Apalagi orang yang pada dirinya itu bersemayam ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu berada pada dirinya karena dia menghafal Al-Quran. Majelis yang di situ dilafalkan ayat, dilafalkan hadis, muliakanlah. Karena ucapan-ucapan itu pernah melalui lidah Rasulullah SAW. Kalau kamu ingin doa kamu itu dikabulkan, berbaktilah kepada ibumu. Kenapa? Uwais Al-Qarni itu pada saat kawan-kawannya hijrah kepada Nabi, ibunya minta dia agar tidak ikut berangkat untuk membantu ibunya di rumah. Padahal itu keutamaan ketemu Nabi itu sangat besar, tidak seperti yang lain. Bukan hanya sekedar mondok. Itu dikorbankan keinginannya untuk ketemu Nabi. Ketemu Nabi itu kadang ada sahabat melihat saya suatu malam bulan purnama, saya melihat wajah Rasulullah, saya melihat bulan purnama. Dan ternyata lebih indah wajah Rasulullah. Ada sebagian sahabat itu
tidak berani menatap wajah Rasulullah saking segannya. Kemudian dia di situ tetap berbakti kepada ibunya. Kemudian Rasulullah di Madinah, dia di Yaman, jauh, ratusan kilo mungkin ribuan dari Madinah, Mekah, Yaman sana. Itu di Madinah waktu Rasulullah hidup, dia berpesan kepada para sahabatnya, diantaranya situ Umar. Ini yang dikatakan kepada Umar di sini. Pada Umar, fa in istata'ta ayyastaghfirulaka. Kalau kamu nanti ketemu orang namanya Uwais bin Amir, ini nanti kalau sebisa mungkin kamu mintakan kamu mau suruh dia mintakan ampun buat kamu, lakukanlah. Kalau bisa nanti kalau kamu ketemu orang namanya Uwais, nah, kamu minta supaya dia berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kamu diampuni. Padahal Umar bin Khattab itu orang yang terbaik setelah Abu Bakar, ya kan? Termasuk mubasyarun bil jannah. Asrah al-mubasyarun bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Uwais Al-Qarni itu siapa? Karena baktinya kepada orang tuanya. Sampai Umar bin Khattab aja disarankan Rasulullah agar dia minta kepada orang itu agar memohonkan ampun buat Umar. Kata Rasulullah tentang Uwais ini, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia bersumpah ingin sesuatu, bersumpah kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan keinginannya. Allah akan turuti keinginannya itu. Nah, salah satu maka di sini kenapa dalam berdoa itu kadang tidak terlalu manjur. Mungkin kalau kamu ingin manjur doa kamu, doa itu mustajab, gampang untuk dikabulkan oleh Allah, maka berbaktilah kepada ibumu. Jangan bikin susah, pulang bikin sumpek orang tua. Setelah pulang liburan, mau balik pondok harus tawar-tawaran. Harus dibujuk lagi. Bukan karena pondoknya atau apanya, kamu bahagiakan ibumu. Apa yang diinginkan oleh ibumu. Kalau bisa keinginan ibumu itu jangan sampai terucap, kamu sudah paham. Kamu lihat raut wajahnya. Kamu kalau dekat sama ibumu, kamu tahu ibumu pengen apa. Jangan sampai terucap kalau bisa. Pada saat Rasulullah mau meninggal dunia itu, dia di pangkuan Aisyah, datang saudaranya Abdurrahman, saudaranya Aisyah, adiknya, lain ibu sama. Dilihat,
Rasulullah itu ngeliatin siwak yang ada yang dibawa oleh Abdurrahman, dilihatin terus. Bunda Aisyah tahu, ya Rasulullah, apakah kamu ingin bersiwak? Iya, Rasulullah mengangguk. Kenapa? Karena Aisyah tahu bahwa Rasulullah itu suka sekali bersiwak. Dan hari itu Rasulullah mau menghadap Allah. Kemudian diambil dari Abdurrahman, dari saudaranya Aisyah itu, kemudian dilunakkan. Kemudian Aisyah mengatakan, saya tidak pernah Rasulullah bersiwak sebaik itu, sempurna hari itu. Sampai terus kemudian Rasulullah wafat. Ar-Rafiqul A'la. Saya memilih untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meninggal dunia. Kalau bisa, kamu pahami keinginan orang tuamu itu walaupun tidak sampai berucap. Jangan sebaliknya, orang tua tuh ngalah terus. Bukan saatnya kamu itu orang tua ngalah sama kamu sekarang ya. Kamu sudah besar. Kalau orang itu selalu ngalah pada kamu, itu menunjukkan kamu masih anak-anak. Ya, kalau kamu nggak mau ngalah sama orang lain, itu menunjukkan kamu masih anak-anak. Bukan terus kalau orang tuh ngalah itu terus berarti kamu itu orang berwibawa, ya kan? Merengut orang sudah pada takut. Jangan dikira orang tuh kalau kira-kira kamu marah orang itu pergi, jangan selalu berpikir dia takut sama saya. Itu anak kecil. Ya. Wal yalhaj lisanuka wa dzarratuka kulluha. Dan hendaknya lisan kamu bahkan seluruh anggota badanmu kalau bisa selalu melantunkan Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak pernah bersedekah dan tidak akan pernah sholat. Artinya kita sholat, kita menjadi orang baik itu semata-mata karunia Allah. Jangan terus kemudian kalau sudah baik kemudian merasa berjasa kepada Allah. Justru itu adalah karunia Allah. Ya munnuna alaika an aslamu kulla tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Mereka itu merasa berjasa kepada Allah karena sudah masuk Islam. Kalau kamu bisa sholat dengan baik, baca Quran banyak berzikir, banyak beramal soleh, itu terus kemudian nuntut, ya Allah saya sudah gini, sudah begitu. Hasilnya mana? Kalau itu sudah kamu bisa melakukan kebaikan, ya itu adalah hasil yang paling utama. Adapun harta, kesenangan duniawi itu justru hanya sekedar sarana. Belum tentu orang mendapatkan harta, mendapatkan sarana itu bisa berbuat baik. Kalau orang sudah bisa berbuat baik, kalau sudah bisa sholat dengan baik, itu nggak usah banyak-banyakan harta, nggak usah banyak sarana, sudah nggak apa-apa. Karena sarana itu semuanya itu diperlukan dalam rangka meningkatkan amal soleh kamu. Kalau kamu sudah bisa amal soleh dengan baik, sarana itu sudah nggak perlu. Makanya nggak usah nuntut. Justru sebaliknya, tidak semuanya orang yang mendapatkan sarana, harta, kelapangan hidup itu bisa beribadah dengan baik. Wa in da'autum fad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kalau kamu berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan
ketundukan, penuh ketundukan. Dan secara pelan-pelan, tersembunyi. Wa in kunta tasma'u nasihati fatasallah bisilahaini mujarrabaini lil azamat. Kalau kamu mau dengar saranku, nasihatku, kamu kalau mau dengar nasihatku, kamu dengar saran dariku, memilikilah dua senjata andalan dalam menghadapi perkara-perkara sulit, krisis. Kamu harus punya dua jimat istilahnya. Kalau mau, sebagian ulama menerjemahkan jimat itu sama dengan ruqyah. Ada yang syariah, ada yang madmumah. Ada yang mengatakan ya jimat itu hanya khusus sesuatu yang mengandung kemusyrikan. Tapi jimat, ada yang juga berpendapat itu ada yang jimat syariah, ada yang mazmumah, sebagaimana ruqyah. Ruqyah itu juga ada yang syirkiyah, bid'iyah, ada yang syariah. Ruqyah itu mantra-mantra, bacaan-bacaan. Ada dua jimat yang sudah mujarab. Nah, kalau dibilang mujarobat. Mujarobat itu apa? Yang sudah amalan-amalan yang sudah terbukti. Sudah jaroba yujaribu itu kan mencoba, ada dicoba, diamalkan dan ada hasilnya. Mujarobat itu ada yang mansus, maksur, ada yang ada nasnya dari Rasulullah. Baca ini, khasiatnya ini. Ayat kursi mengusir jin, ya kan? Mengusir setan. Meskipun tidak semua orang baca ayat kursi, setannya lari. Tapi ini udah mansus, itu bisa mengusir setan, Pak. Ayat Al-Quran itu bukan, fungsi utamanya bukan untuk jimat, ya kan? Bukan untuk mengusir setan, tapi untuk petunjuk, memperbaiki amal. Namun demikian ada faedah yang lebih dari itu, bukan hanya sekedar itu. Seperti berobat. Ayat-ayat Al-Quran itu bukan untuk berobat, yang artinya obat fisik, tujuan utamanya, tapi untuk mengobati kerusakan amal. Namun demikian, dia juga bisa mengobati penyakit fisik. Seperti pada zaman Rasulullah ada orang yang sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah sembuh, dan Rasulullah membenarkan. Apa kamu nggak tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian para ulama setelahnya punya pengalaman-pengalaman. Kalau Ibnul Qayyim punya amalan, kalau sakit gigi baca atau ditulis surat Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ditempelkan di giginya. Sembuh, kata dia. Saya belum nyoba, tapi itu yang diajarkan Ibnu Taimiyah, katanya. Dan saya coba manjur, katanya. Itu juga kalau sakit kepala, sakit ini, sakit itu. Kalau mau melahirkan susah, tulis idas sama syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ditulis, yaitu pengalaman para ulama yang disimpulkan dari nas bahwa Al-Quran itu adalah
syifa. Meskipun fungsi utamanya adalah syifa lima fis sudur, tapi dia juga bisa syifa lil abdan. Bukan hanya syifa lil sudur saja. Ada dua amalan. Nah, dua amalan yang terbukti itu bisa menjadi senjata, menjadi jimat ketika kamu menghadapi keadaan-keadaan sulit. Pertama, ya Ismullah al-A'zam. Nah, ini termasuk bacaan yang bisa menyelamatkan kamu pada kondisi-kondisi susah, yaitu nama Allah yang paling agung. Wa qad jama'tu laka ma sabata minha fi awraqil azkar ghairil muqayyadah bi waqtin. Saya kumpulkan, saya sudah tulis dalam lembaran-lembaran zikir yang tidak terikat oleh waktu. Saya belum tahu ini apa yang ditulis lembaran-lembaran ini. Tapi diantaranya ada hadis menyebutkan Rasulullah itu mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Orang itu berdoa menyebut nama-nama bacaan itu. Kemudian Rasulullah mendengar, laqad sa'ala bismillahil a'zam. Orang ini telah memohon kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang sangat agung, yang paling agung. Alladzi idza sa'ala bihi ajaba. Wa idza tuliba bihi a'ta. Yang mana kalau ada orang memohon berdoa dengannya akan mustajab. Dan kalau dia meminta akan dikasih. Dalam hadis sahih. Kalau mau berdoa, ya doa itu kan kalau kamu dalam keadaan sempit, susah, dalam keadaan bahaya, kamu berdoa kepada Allah menggunakan bacaan itu. Itu yang pertama. Jimat yang pertama, kalau mau dikatakan jimat, tapi bukan jimat-jimat yang mengandung kesirikan ya. Tapi maksudnya adalah sesuatu yang digunakan sebagai senjata untuk menghadapi kondisi sulit. Semuanya tentunya berdasarkan keyakinan tidak ada yang dapat berkuasa di jagat raya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan wasilah. Wasilah itu dibenarkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Jadi kalau kamu dikabulkan karena baca itu, jangan terus kemudian berkeyakinan semata-mata bacaan itu. Tapi Allah dengan bacaan itu Allah mengabulkan kamu, menolong kamu. Paham? Sebagaimana kalau kamu berobat, sakit berobat, kamu bisa sembuh dengan obat itu. Jangan pernah punya keyakinan bahwa semata-mata obat itu yang menyembuhkan kamu. Yang menyembuhkan kamu hanyalah Allah melalui perantara obat. Nah ini dinas. Ismullah al-A'zam itu dinas oleh Rasulullah bahwa itu bisa bacaan yang bisa kalau kita minta apa aja kepada Allah akan dikasih.
Ada ulama-ulama setelahnya, ada bacaan mereka, bacaan doa-doa, punya rangkaian doa-doa sendiri yang terkadang itu makbul mereka gunakan. Tidak ada nasnya dari Rasulullah, tapi mereka makbul bacaannya itu, doanya itu. Nah, terkadang para ulama ini terus kemudian diikuti murid-muridnya karena sudah terbukti oleh gurunya. Nah, doa itu terkadang terbukti sama gurunya, pada muridnya enggak, ya kan? Sama dengan kadang doa dibaca Rasulullah mustajab, kita baca kok enggak. Tapi jangan disalahkan doanya. Yang kedua, jimat yang kedua adalah amal soleh mutamayyiz, yang spesial. Kamu harus punya amal soleh spesial untuk jimat. Jimatnya bukan pegangan ya, tapi amal soleh spesial. Lam yattali alaihi ahadu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kamu punya amal soleh spesial, tidak ada orang yang tahu. Itu dijadikan jimat saat nanti kamu dapat kondisi susah, dalam menghadapi kondisi susah. Kalau ini ada nasnya, asa antujaba ka ashabil ghar. Ini juga ada nasnya ya, atasnya tadi juga ada nasnya ya. Siapa tahu kamu dapat dikabulkan doa kamu dalam keadaan sulit itu, seperti kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, ya kan? Semua tahu kan? 3 orang masuk gua. Kemudian ketika masuk gua itu datang batu besar menutupi gua itu. Didorong nggak bisa. Ini kondisi susah. Nah, masing-masing ini mengeluarkan jimatnya sendiri-sendiri. Ya, ada amalan yang tidak tahu kecuali dan disebutkan masing-masing. Satu punya amalan, kamu nanti bisa lihat masing-masing rinciannya dalam hadisnya. Tapi di situ kemudian setelah ya Allah, saya punya amalan ini, punya amalan ini, punya amalan ini. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku mengamalkan itu, beramal itu semata-mata ikhlas karenamu, maka selamatkanlah aku dari gua ini. Tergeser dikit, ya kan? Yang kedua juga punya amalan, geser dikit. Yang ketiga geser dikit sampai bisa keluar. Ini juga mujarobat, tapi mujarobat yang sudah mansus, ada nasnya. Paham nggak? Mujarob itu sebenarnya artinya pengalaman orang. Dia mungkin tidak diajarkan sebelumnya oleh nabinya, tapi yang tahu itu adalah amal soleh yang tidak dilarang. Paham nggak? Amal soleh yang tidak dilarang dan dia punya andalan. Karena orang-orang terkadang punya kesan khusus terhadap 1 ayat 2 ayat yang beda dengan yang lain. Kamu baca si A, kalau membaca surat Al-Baqarah itu misalkan, dia punya terasa lebih khusyuk karena mungkin punya pengalaman khusus. Ada ayat-ayat yang berkaitan khusus dengan pengalaman dirinya, kemudian dia ada lebih khusyuk. Kekhusyukan itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Ada surat pendek Al-Fatihah misal, karena sering dibaca, ya. Yang lain kalau sudah dibaca itu sudah, kalau yang lain itu kalau sering dibaca itu jadi tidak fokus, refleks. Kalau dia karena sering dibaca semakin berkesan. Mungkin ada sahabat yang biasa kalau sholat itu setiap rakaat dia mesti baca Al-Ikhlas, spesial bagi dia. Tidak diajarkan Nabi sebelumnya, tapi itu dibenarkan oleh Nabi. Amalan itu dibenarkan oleh Nabi.
Nah, kamu punya amalan. Mungkin satu orang di antara kalian ada yang kalau puasa itu lebih ringan, lebih merasa ikhlas daripada yang lain. Kalau puasa itu akhirnya malas ngapa-ngapain. Ada sahabat kalau nggak salah Ibnu Mas'ud itu juga termasuk orang yang jarang puasa kalau nggak salah. Ibnu Mas'ud itu kurus, sampai diketawakan saking kecilnya betisnya. Para sahabat lihat itu Rasulullah mengatakan ketika pada mentertawakan kakinya Ibnu Mas'ud, kamu jangan ketawakan kakinya. Di hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud kakinya Ibnu Mas'ud. Karena melihat kalau puasa Ibnu Mas'ud itu jadi kurang baca Al-Qur'annya, kurang semangat. Allah alam, kalau nggak salah beliau. Jadi karena lebih pengen supaya baca Al-Quran lebih maksimal, ya jarang puasa. Mungkin kalau Khalid bin Walid itu jarang ikut pengajian mungkin ya, karena perang terus sejak masuk Islam, jadi komandan perang. Jauh-jauh lagi ya kan, jauh-jauh, cuma 3 tahun. Masa apa ketemu Nabi kalau nggak salah tahun berapa itu, 7 Hijriah ya masuk Islam. Baru masuk Islam 3 bulan kalau nggak salah jadi pemimpin perang di apa itu Mu'tah ya, perang Mu'tah. Di situ ada sahabat-sahabat senior tapi dia dan terus berperang sampai zamannya Umar bin Khattab, Abu Bakar, dia langsung dikirim nggak di Masjid Nabawi, dikirim ke pertama menaklukkan orang-orang murtad, Musailamah al-Kadzab. Selesai di situ nggak terus pulang, langsung dari Yamamah berangkat ke Persia. Setelah sampai Persia terus menang terus. Yang pasukan di sebelah barat di Sam kok nggak menang-menang setiap perang. Maju mundur gitu. Dari Persia Khalid bin Walid suruh nyebrang ke Sam. Ya mungkin kalau dilihat tidak seperti Abu Hurairah hafal semua hadis ya kan, sampai saking kelaparannya, kalau saking ngaji itu dia sampai berguling-guling di depan mimbar Rasulullah karena menahan lapar. Tapi jadi rawiyatul Islam, semua hadis itu mayoritas yang paling banyak riwayatnya adalah dari Abu Hurairah. Padahal dia juga ke Madinah itu ngaji kepada Rasulullah itu kira-kira cuma 3 tahun, nggak seperti Abu Bakar sejak di Mekah 23 tahun ngaji. Kok sanadnya yang sampai sekarang kok kebanyakan Abu Hurairah daripada Abu Bakar. Tidak menjamin banyak sanadnya ya. Maksud saya tidak menjamin itu selalu yang paling baik, tapi sanad itu adalah baik. Jadi baik itu bukan hanya dari satu sisi aja, adalah akumulasi ilmu dan amal. Beramal saja tanpa ilmu juga nggak benar. Berilmu saja tanpa amal juga nggak benar. Yang jelas adalah pada saat dia belajar dia harus berilmu ya kan. Waktu beramal dia baiknya adalah beramal. Jangan waktu sekolah pengennya libur ya kan. Nanti udah lulus sekolah pengennya mondok lagi. Namun soalnya belum merasakan. Yang sudah lulus itu terkadang mikir enak dulu zaman di pondok. Sholat dibangunin, ngaji sana sini ya kan. Tanya tuh ustazah yang udah berapa juz sehari baca Quran. Kamu paling enggak berapa? Pagi 1 jam 1/4 ya kan. Nanti duha 1 jam 1/4 sudah 2,5 jam. Siang 45 menit, malam 45 menit, berapa itu?
Wah, minimal 3 jam. Ya kan? Atau 4 jam kalau full, mau pakai full. 6 tahun. Bisa 7 tahun kalau nggak naik. Ada kelebihannya orang nggak naik itu. Jimatnya lebih banyak. Nah, kamu dua hal ini punya Ismullah al-Azam pertama, yang kedua apa? Amal soleh spesial yang nggak ada yang tahu. Kadang dulu para ulama itu dia pokoknya kalau ngasih orang malam-malam kasih depan pintunya, dia nggak tahu siapa yang ngasih. Begitu orang itu meninggal, baru kok nggak ada lagi yang ngirim, baru tahu ternyata selama ini yang ngasih itu orang itu lama terkenal dan sampai ada bekasnya di punggungnya, tiap hari mikul sendiri. Ada amalan. Karena apa? Orang tuh kalau punya hubungan spesial dengan Allah, dia punya ingin amalan interaksi yang tidak ada orang lain yang tahu. Kalau ada yang tahu sudah nggak spesial, ya kan? Makanya terkadang mereka orang-orang yang semacam ini kalau tahu, orang tahu bahwa ini dia selalu konon ini Uwais Al-Qarni ini juga setiap orang tahu dia selalu pindah kota. Nah, dia setelah ditanya Umar sampai Madinah, di antara kalian ada namanya Uwais? Tanya, oh iya, kamu Uwais bin Amir dari Murad, dari Qaran. Iya. Kamu punya dulu belang, kemudian Allah sembuhkan kecuali 1 dirham. Iya. Kamu punya ibu? Iya. Dia bilang, iya itu semua. Saya disuruh Rasulullah begini. Akhirnya kamu mintakan ampun buat saya. Terus dimintakan ampun. Kemudian kamu sekarang mau kemana? Saya mau pergi ke Kufah. Kufah di Baghdad di Irak sana, dari Madinah. Pergi di sana, saya kasih rekomendasi ya buat gubernur sana. Gubernur hari itu kayak presiden kekuasaannya ya kan, se-Irak atau se-Kufah. Enggak usah, saya pengen jadi manusia rakyat biasa, masyarakat biasa. Di sana setelah beberapa rombongan haji datang suatu beberapa tahun, ada rombongan haji datang ke Mekah, tanya, Umar tanya, gimana kondisinya si Uwais? Oh, Uwais itu rumahnya sederhana, miskin. Terus diceritakan, dia itu udah dinas oleh Rasulullah. Kemudian setelah tahu itu orang pada berbondong-bondong ke rumahnya, mintakan ampunan. Konon saya belum tahu ya cerita selanjutnya bagaimana, tapi konon setiap orang tahu dia pindah tempat. Ketahuan tuh orang peng-pengan istilahnya, orang hebat ini dinas oleh Rasulullah. Kalau ini amalan yang dinas oleh Rasulullah ya, kamu bisa menjadi ikut ternas kalau mengikuti amalan kamu itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan, tidak ada mawaniknya dan memenuhi surutnya. Tapi kadang kalau bocor, misalkan kalau kamu gunakan jimat ini ternyata ampuh, kadang sebaiknya enggak kamu ceritakan kecuali kepada gurumu. Kenapa? Kok kepada guru? Guru itu akan memberikan arahan. Nanti setan itu akan membuat jebakan terhadap orang-orang yang punya keampuhan seperti itu. Kamu harus waspada. Di mana? Kenapa enggak diceritakan yang lain? Ya itu diantaranya.
Kalau diceritakan kepada orang yang lain, itu jadi nanti pengennya tenar mungkin. Walaupun kadang-kadang boleh, nggak apa-apa diceritakan sama orang lain. Paham nggak? Kamu kalau terkenal, setiap doa itu terkabul lama-lama itu. Orang pada kesana, dari sana sini dia minta diobati sama kamu, ya kan? Masuk TV, masuk macem-macem. Wah, jadi wah saya ini, gitu, ya kan? Kayak selebritis. Itu hati-hati, terkadang tetap ampuh, tetap Allah kabulkan, tapi iman kamu hilang. Pilih mana? Tapi ada yang memang dia tersohor, tapi tetap menjaga keimanannya. Seperti Gulam itu, ya kan? Gulam itu dipesan sama gurunya. Tahu Gulam kan? Nanti saya cara ceritakan sampai maghrib soalnya, ini sudah habis waktunya. Gulam itu terkenal, benar nggak? Akhirnya semua orang datang kepada dia. Kenapa? Doanya ampuh, pengobatannya. Kamu bilang nanti yang bisa nyembuhkan itu hanya Allah. Kalau kamu percaya sama Allah, saya obati, saya doakan nanti kamu sembuh. Oh iya. Akhirnya semua pada beriman. Dia terkenal. Tapi ada orang, kalau mungkin guru akan tahu sebaiknya kamu boleh terkenal. Kalau sebaiknya orang tipe kamu kayak kamu ini sebaiknya nggak usah terkenal. Karena rawan mencong. Ya. Orang kayak suka suka selfie, suka pasang status, ini rawan mencong. Tapi tidak semuanya orang yang terkenal semakin banyak yang mendapatkan petunjuk. Ya kan? Ada ulama terkenal, orang semakin manfaatnya semakin luas. Nah, setan itu akan bisik, "Ah, kamu tuh kayak gitu nih. Ayo, nggak apa-apa kamu terkenal. Nanti semua orang ngasih amplop sama kamu." Nah, itu. Makanya perlu konsultasi sama guru kalau kamu pemula. Kenapa? Guru akan memberitahu kepada kamu. Barangkali guru itu punya pengalaman, akan mengajarkan kepada kamu di mana kira-kira jebakan-jebakan. Karena Gulam itu dipesan sama gurunya, "Antal yauma afdalu minni." Kamu hari ini lebih baik daripada aku. Dan kamu akan mendapatkan ujian. Nanti kalau kamu dapat ujian, jangan sebut-sebut nama saya, ngembet. Kamu tahu sendiri ceritanya. Hadhil aghsanu, kita hatamkan ya. Minta waktunya sebentar. Miskul khitam. Hadhil aghsanu malat ma'anusaimatil asil. Ranting ini mulai mulai mentelung. Ma'anusaimatil asil, dengan bersamaan dengan sinar sore hari seperti ini. Kalau sore putri malu itu mulai mau tidur dia, ya kan? Hadil aghsanu malat ma'anusaimatil asil wa khuyutus samsi qalat. Sementara cahaya matahari mengatakan qad dana waqtur rahil, sudah sebentar lagi waktunya untuk berpisah, pergi. Ya akhi, yauma iltaqaina, wahai saudaraku, pada saat dulu kita bertemu. Ini kelas 6 ini. Dulu kelas 6. Wahai saudaraku, dulu waktu kita saat bertemu, kana fillahil liqa. Kita bertemu karena sama-sama ingin mencari ridha Allah. Kita nggak tahu ternyata ketemu kan kita tujuannya satu, thalabul ilmi. Kita nggak merencanakan ketemu kamu, ya kan? Aina dzakal ahdu aina. Waktu itu sudah berlalu semua. Sekarang sudah tiba saatnya akan hilang,
Ghaba falyabqa du'a. Sudah pergi, yang tersisa adalah saling mendoakan. Akhi sabron ala alamil firaq. Saudaraku, bersabarlah atas pahitnya perpisahan. Kilana linnawa wa syauqu baqi. Dengarkan, nanti bisa maghrib nanti. Saya akan bacakan supaya khatam nih, semuanya kita baca soalnya, ya kan? Kita kilana linnawa, kita akan saling berjauhan setelah ini. Dan namun kerinduan itu akan tetap ada. Idzang fasolat hayakiluna wa banat, apabila perkumpulan kita, struktur kita sudah mulai berpecah, berpisah-pisah, atau badan kita itu sudah mulai terurai karena sudah mati. Faruhi nahwa ruhika fi inaqi, maka ruhku, jiwaku akan selalu berpelukan dengan jiwamu. Tuwaddi'uni akhi wa dam'u jari, engkau berpamitan kepadaku, saudaraku, engkau berpamitan kepadaku dalam kondisi air mata mengalir. Wa dam'i fil mahajiri wal ma'aki, begitu juga air mataku mengalir di pelopak mata dan di sorbanku. Baka qalbi wa masalat uyuni wafa'an balighan aqsal muraqi, hatiku menangis meskipun air mataku tidak mengalir, sebagai sebuah kesetiaan yang tulus menuju tujuan yang paling tinggi. Dumu'uka hayyajat niranal qalbi, air matamu mengobarkan api dalam hatiku. Watilkan naru tu'dhinu bihtiraqi, api itu mengindikasikan, api itu seolah akan melahap, membakar. Arakum ikhwati inda tawani wa yabqa taifukum ragmal firaqi, pada saat kesendirianku atau aku melihat, seolah-olah melihat kalian, wa yabqa taifukum ragmal firaqi, dan kenangan-kenangan bersama kalian tetap ada meskipun kita telah berpisah. Wa sanadzkuru ahda nabi jamili dzikri, akan selalu kami kenang, kami ingat kenangan-kenangan kita yang indah. Wa ma'isnahu fi asmal wifaq fi asma wifaqi, dan apa yang telah kita lalui dalam hidup bersama dalam kekompakan yang paling baik. Wa nahya bil mahabbati wa ta'akhi, kita hidup saling mencintai dan bersaudara. Wa nahtifu lil ahibbati bistiyaqi, kami ucapkan kepada para saudara-saudara, orang-orang tercinta kita, ucapan perasaan kerinduan. Wa azkurukum wa ya'tini khayalun, aku mengingat kalian sambil menghayal. Yu'awiduni ila yaumit talaqi, yang khayalan itu selalu datang sampai hari kiamat nanti. Atan sahum wa yaqta'uha jawabi, ada semacam pertanyaan, apakah kamu akan melupakan mereka? Apa kamu sudah lupa mereka? Begitu langsung aku jawab, ruwaidaka hal tura'an sarifaki, sebentar, apakah kiranya apa mungkin saya bisa melupakan sahabat-sahabatku? Fajala bisairil a'maki sautun, kemudian suara itu mengalir pada seluruh di dalam relung-relung hatiku. Taraddada fi hanayahar riqaqi, fi hanayar riqaqi, selalu bergema di dalamnya. Alatanwi biraqbihim iltihaqa, apakah kamu tidak ingin menyusul mereka? Fakultu hal li ghairihim iltihaqi, apakah aku pun menjawab, mungkinkah, apakah aku punya tujuan selain menyusul mereka? Maksudnya ini kemungkinan adalah karena kawan-kawannya itu adalah meninggal dunia, mati syahid. Karena beliau ini meninggal tidak banyak ya, beliau ini tahun 2007 meninggal. Tidak banyak, tapi dua tulisan beliau sangat
berpengaruh pada hidup saya, termasuk ini. Sejak saya mengenal buku tulisan beliau ini tidak selesai, sampai sekarang selalu saya baca dan saya ajarkan. Buku beliau ini. Orang Sam dan meninggal dalam peperangan melawan Amerika di Irak sana. Banyak peristiwa. Wailun li akma'il qaul. Celakalah kalau ucapan-ucapan itu seperti corong. Kalau dituangkan tidak ada yang istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kayak corong. Dikasih suara sini, keluar sini. Hadza ma badali. Inilah yang terlintas dalam pikiran benak-benakku. Ini semuanya adalah gejolak dalam hatinya. Beliau sarikan dari 1.500 hadis atau 15.000 hadis. Makanya semuanya ini adalah banyak nas. Hadza ma badali. Fa iyyaku shawaban famin Allah. Kalau ada benarnya maka itu dari Allah. Wa in yakun khata'an faminni wa minasyaiton. Wallahu wa rasuluhu bari'an. Kalau salah maka itu adalah kesalahanku dan kesalahan setan. Wallahu wa rasuluhu bari'ah. Dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan. Fakulli bilisani saduqin, maka ucapkanlah dengan tulus kepadaku. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalaka. Aku titipkan agama kamu, iman kamu dan amanah kamu kepada Allah dan amalan terakhir kamu, penutupan amalan kamu pada Allah. Li'annallaha idza studi'a syai'an hafizahu. Karena Allah itu kalau dititipi sesuatu pasti Allah akan menjaganya. Titipkan iman pada Allah, titipkan amanah, titipkan penutup amalanmu, karena innamal a'malu bil khawatim. Wal naqul li ba'dina zawadakallahu, dan marilah kita saling mengucapkan, memesan kepada sesama kita. Zawadakallahu taqwa wa gharbara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah memberikan bekal ketakwaan kepadamu, mengampuni dosa-dosamu dan mempermudah kebaikan di mana saja kamu berada. Qad anar ar-rahil, sudah waktunya untuk berpisah. Sayabqal khattu minni fil kitabi wa tablal yadu minni fit turabi. Tulisan ini akan tetap tertulis di dalam kitab. Sedangkan tangan yang menulis, tanganku yang menulis ini akan tinggal di tanah. Fayalaitalladzi yaqra'u kitabi. Alangkah baiknya seandainya orang-orang yang membaca kitabku ini da'ali bil khalasi minal hisabi, mendoakanku agar selamat pada hari perhitungan, pada hari kiamat kelak. Allahumma rzuqni sahadata ma'rakatin. Ya Allah, anugerahkanlahku mati syahid dalam pertempuran, dan beliau ini mati dalam perang melawan Amerika ya. Asa annul haqa bil anbiya'i fala nabla. Semoga kita disusulkan, digabungkan dengan para nabi, sehingga kami jasadnya tidak dimakan tanah. Karena para nabi itu jasadnya tidak dimakan tanah. Bagian orang soleh, para sahabat, sebagian sahabat itu juga terbukti ketika tergali atau digali dari kuburnya itu masih utuh, dan cerita-cerita semacam itu banyak. Semoga kita dengan begitu badan kita juga kita menyusul para nabi, mengikuti para nabi, karena mengikuti ajaran para nabi sehingga jasad kita juga tidak dimakan oleh tanah. Waliman amana ala hadzal doa, dan semoga juga permohonan ini dikabulkan kepada orang yang mengamini doa ini. Amin. Dan doa itu kalau Allah tidak minta,
man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasy. Orang kalau minta mati syahid dengan tulus, Allah akan tempatkan dia di kedudukan para syuhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Fa absiru, maka bergembiralah. Fa inna man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasy. Dulu kelas 5 nyambung nggak apa namanya dengan kajian saya? Ada yang kelewatan nggak? Hah? Ada berapa halaman nanti coba dicek. Dan di sini semoga saya juga berharap di mana saja kalau kamu berkenan, kamu pelajari terus, tidak berhenti-berhentinya, dan kamu ajarkan pada siapa saja. Setelah itu, semoga mendapatkan banyak kebaikan sebagaimana yang saya rasakan, dan saya selalu juga ajarkan pada orang yang biasanya belajar, yang benar-benar selalu saya sarankan kalau memungkinkan belajar membaca kitab ini dan selalu diulang-ulang untuk memperbaiki kehidupan kita, perilaku hidup kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.